Saat orang mendengar istilah dikandung tanpa noda, kebanyakan orang beranggapan bahwa itu merujuk pada kelahiran ajaib Yesus Kristus. Namun, sebenarnya tidak demikian. Istilah dikandung tanpa noda dalam ajaran Katolik justru menggambarkan konsepsi Maria, Ibu Yesus. Ini berkaitan dengan proses bagaimana Maria dikandung dalam rahim ibunya, yang bebas dari dosa asal. Anugerah istimewa ini diberikan Tuhan untuk mempersiapkan Maria menjadi Ibu Yesus yang suci dan mulia. Dalam ajaran Katolik, konsep dosa asal memiliki makna yang mendalam dan kompleks. Dosa asal dianggap sebagai kelemahan spiritual yang muncul akibat ketidakpatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, yang memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Tindakan ini tidak hanya membawa konsekuensi bagi mereka berdua, tetapi juga mengakibatkan warisan dosa yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Dengan kata lain, setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk berbuat dosa yang menjadi bagian dari kondisi manusiawi. Namun, dalam konteks iman Katolik, Maria, Bunda Yesus, memiliki peran yang unik dan istimewa. Ajaran Gereja Katolik menyatakan bahwa Maria dilindungi dari dosa asal sejak saat ia dikandung. Sebuah doktrin yang dikenal sebagai Immaculate Conception atau dikandung tanpa noda. Ini berarti bahwa sejak awal keberadaannya, Maria tidak terpengaruh oleh warisan dosa yang menimpa umat manusia. Untuk memahami bagaimana doktrin dikandung tanpa noda bisa muncul, kita perlu kembali ke masa lalu. Menelusuri kembali masa-masa awal kekristenan, di mana kelompok-kelompok orang percaya berkumpul secara rahasia, membisikkan kisah-kisah tentang Yesus dan keluarganya. Kemurnian dan peran unik Maria selalu menjadi topik penghormatan dan keingintahuan yang mendalam. Melangkah beberapa abad ke depan pada abad pertengahan, para teolog dan cendekiawan berusaha memahami konsep-konsep kompleks mengenai dosa, kasih karunia, dan penebusan. Di antara mereka, Santo Agustinus muncul sebagai sosok yang menonjol. Ia mengungkapkan kemurnian Maria dengan cara yang mampu membangkitkan imajinasi dan menyentuh hati banyak orang. Lalu ada Duns Scotus, seorang filsuf dari Ordo Fransiskan, yang berargumen bahwa keadaan Maria yang tak bernoda adalah anugerah khusus dari Tuhan, yang diberikan sebagai persiapan untuk karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Seiring berjalannya waktu, devosi kepada Maria dan konsep Maria dikandung tanpa noda semakin meluas. Ketika kita memasuki abad ke-19, Paus Pius IX mengeluarkan sebuah deklarasi penting. Pada tanggal 8 Desember 1854, ia mengumumkan Maria dikandung tanpa noda sebagai dogma resmi gereja, melalui bula kepausan yang berjudul Ineffabilis Deus. Ini menjadi momen penuh sukacita dan perayaan besar bagi umat Katolik di seluruh dunia, yang menegaskan keistimewaan rahmat Maria, dan posisinya yang unik dalam sejarah keselamatan. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah gagasan tentang dikandung tanpa noda ini ditemukan dalam Alkitab? Meskipun frasa dikandung tanpa noda tidak ada dalam kitab suci, umat Katolik percaya bahwa konsep ini didukung oleh berbagai ayat. Mari kita telusuri dua ayat kunci yang sering dikutip. Ajaran Katolik mengakui bahwa Maria juga memerlukan keselamatan. Namun ia diselamatkan dengan cara yang istimewa, yaitu dilindungi dari dosa asal sejak saat ia dikandung. Di mana di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa Allah bisa menyelamatkan manusia dengan cara mencegah terjadinya dosa sejak awal. Sebagai contoh, Yudas bab 24 hingga 25 menjelaskan tentang kemampuan Allah untuk menjaga seseorang agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Konsep ini sejalan dengan bagaimana Maria diberikan anugerah untuk terhindar dari dosa sejak awal. Mirip dengan seseorang yang diberi peringatan untuk menjauhi lubang, daripada harus ditarik keluar setelah terjatuh ke dalamnya. Menanggapi ayat yang menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dari Roma 3 ayat 23 dan 1 Yohanes 1 ayat 8. Umat Katolik berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut merujuk pada dosa pribadi dan bukan dosa asal. Selain itu, Yesus dan Maria dianggap sebagai pengecualian. Tidak berdosaan Maria diperkuat oleh gelar istimewanya
sebagai penuh kasih karunia yang berasal dari Lukas 1 ayat 28, yang menunjukkan keadaan kasih karunia yang telah ada sejak dulu dan terus berlanjut hingga saat ini. Kejadian 3 ayat 15 yang sering disebut sebagai proto-evangelium, merupakan ayat penting lainnya yang menunjukkan peran Maria dalam sejarah keselamatan. Permusuhan antara wanita dan ular mencerminkan status tanpa dosa yang istimewa bagi Maria, menjadikannya sebagai Hawa baru yang melawan dosa. Selain itu, simbolisme Maria sebagai tabut perjanjian menekankan kemurniannya. Seperti tabut perjanjian yang lama yang dibuat berdasarkan petunjuk ilahi untuk menjadi suci dan murni, Maria, sebagai tabut perjanjian baru, dijaga dari dosa untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Putera Allah. Penafsiran-penafsiran ini memberikan dukungan alkitabiah bagi doktrin dikandung tanpa noda, yang meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kitab suci, namun selaras dengan tema-tema teologis yang lebih dalam. Lalu, mengapa konsep dikandung tanpa noda ini sangat penting dalam tradisi Katolik? Selain aspek teologisnya, hal ini juga menyentuh sisi kemanusiaan dan spiritual yang mendalam. Berikut adalah beberapa alasannya. Peran Maria sebagai Hawa yang baru. Sebagaimana ketidaktaatan Hawa menyebabkan kejatuhan umat manusia, ketaatan Maria melahirkan juru selamat manusia. Dengan dikandung tanpa dosa, Maria mewakili sebuah awal yang baru. Sebuah awal yang baru bagi umat manusia. Dia dipandang sebagai Hawa baru, yang memberikan jawaban, ya, terhadap rencana Allah menebus dosa manusia. Sebuah model kekudusan. Keadaan Maria yang tak bernoda membuatnya menjadi lambang kekudusan dan kemurnian. Dia menunjukkan kepada kita apa artinya menjalani kehidupan yang sepenuhnya terbuka terhadap rahmat Allah. Bagi umat Katolik, dia adalah model yang patut ditiru, mengilhami mereka untuk berjuang demi kehidupan yang penuh kesetiaan dan pengabdian. Perantara yang agung. Karena hubungan istimewanya dengan Tuhan, umat Katolik meyakini bahwa Maria memiliki kemampuan unik untuk menjadi perantara bagi kita. Sifatnya yang suci menegaskan perannya sebagai penasihat yang penuh kasih, yang dapat berdoa untuk kita dan membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Cerminan kasih karunia Allah. Doktrin Maria dikandung tanpa noda merupakan bukti nyata dari kasih karunia Allah yang tak terhingga. Ini menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah dapat bekerja dengan cara yang menakjubkan. Mempersiapkan Maria untuk menjalankan perannya dalam rencana ilahi, dan memperlihatkan kepada kita kekuatan cinta serta belas kasih yang ilahi. Sumber pengabdian. Keyakinan akan kesucian Maria menumbuhkan rasa devosi yang mendalam di kalangan umat Katolik. Setiap tahun, pada tanggal 8 Desember, perayaan Maria dikandung tanpa noda dirayakan dengan penuh semangat. Hari tersebut dipenuhi dengan doa, misa, dan prosesi. Semuanya untuk menghormati Maria dan merenungkan kasih karunia luar biasa yang melindunginya dari dosa. Namun, terlepas dari signifikansinya, doktrin Maria dikandung tanpa noda seringkali disalahpahami. Mari kita klarifikasi beberapa kesalahpahaman yang umum terjadi. Ini bukanlah kelahiran dari perawan. Banyak orang keliru menganggap Maria dikandung tanpa noda sama dengan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Padahal, kedua peristiwa ini berbeda. Dikandung tanpa noda merujuk pada Maria yang dikandung tanpa dosa, sedangkan kelahiran dari perawan berkaitan dengan Yesus yang lahir dari seorang ibu yang masih perawan. Maria masih membutuhkan penebusan. Ada anggapan bahwa jika Maria bebas dari dosa asal, maka ia tidak memerlukan penebusan. Namun, ajaran Katolik menegaskan bahwa Maria tetap ditebus dengan cara yang paling sempurna. Dia dijaga dari dosa berkat jasa-jasa Yesus Kristus yang telah diterapkan sebelumnya. Maria tidak bersifat ilahi. Dikandung tanpa noda tidak berarti bahwa Maria memiliki sifat ilahi. Dia tetap sepenuhnya manusia yang secara khusus memperoleh karunia luar biasa dari Allah. Umat Katolik menghormati Maria tanpa menyembahnya, mengakui perannya yang istimewa dan teladan imannya.
Kemurnian Maria memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan dan spiritualitas umat Katolik. Penghormatan kepada Maria terjalin dalam praktik doa sehari-hari, seperti doa Salam Maria dan devosi Rosario, di mana kemurnian dan kasih karunia-Nya seringkali direnungkan. Ziarah ke tempat-tempat suci Maria, seperti gua terkenal di Lourdes, Prancis, di mana Maria diyakini menampakkan diri dan menegaskan doktrin Maria dikandung tanpa noda, terus menarik perhatian jutaan umat beriman yang mencari kesembuhan dan pembaruan spiritual. Pada dasarnya, doktrin Maria dikandung tanpa noda adalah bagian yang indah dan mendalam dari iman Katolik. Doktrin ini mencerminkan penghormatan gereja yang mendalam terhadap Maria dan pemahaman akan rahmat Allah yang tak terbatas. Dengan melindungi Maria dari dosa asal, Allah mempersiapkannya untuk menjadi ibu Yesus, menjadikannya teladan kesucian dan perantara yang kuat bagi seluruh umat manusia. Bagi umat Katolik, Maria dikandung tanpa noda lebih dari sekadar konsep teologis. Ini adalah kebenaran yang hidup yang menginspirasi pengabdian dan memperkaya kehidupan spiritual. Ketika kita merenungkan doktrin ini, kita diundang untuk mengagumi kedalaman kasih Allah dan peran luar biasa yang dimainkan Maria dalam kisah keselamatan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan memahami Maria dikandung tanpa noda. Semoga kisah tentang rahmat dan kemurnian ini menginspirasi Anda dan mendekatkan Anda pada inti iman. Sampai jumpa lagi. Semoga damai dan rahmat selalu menyertai Anda.